Baik, kita mungkin dalam beberapa menit ke depan akan berdiskusi tentang turbine oil analysis. Materi ini sebenarnya didasarkan pada STM D4378. Presentasinya saya sendiri, Asbari. Saya sekarang menduduki di Technical Sales Manager di PT Petrol Services. Kita akan perkenalan dulu dengan apa yang akan kita bicarakan dan gambaran atau harapan apa yang bisa kita dapatkan dari serangkaian pembicaraan yang akan kita lakukan nanti. Sebagaimana Bapak dan Ibu mungkin sudah dilakukan sehari-hari bahwa dibutuhkan suatu praktikal yang bisa menunjang bahwa suatu turbin yang kita kelola ini mempunyai masa operasi dengan tanpa masalah yang cukup lama. Artinya dalam rentang yang panjang kita akan mengelola turbin tanpa masalah. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu pastinya sudah familiar bahwa di dunia turbin itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis steam, yang kedua adalah jenis gas turbine, dan kombinasi dari keduanya. Jadi ada beberapa, ada jenis turbin yang merupakan gabungan dari gas turbin dan steam turbin. Nah, dari dua jenis ini secara kebutuhan dari rubrikasinya adalah mirip-mirip saja, familiar aja antara gas turbine dan steam turbine secara lubrikasi. Pada umumnya steam turbine ini akan mempunyai umur yang lebih panjang, ya bisa sampai 20 tahun olinya itu. Sedangkan gas turbin biasanya mempunyai umur yang lebih pendek, ya karena kita ketahui bersama bahwa kalau gas turbin ini dia mempunyai temperatur kerja yang cukup tinggi, ya mempunyai hotspot yang mempunyai temperatur yang sangat ekstrim, bahkan ekstrim tinggi. Jadi ujung-ujungnya si gas turbin ini mempunyai umur oli yang lebih pendek daripada steam turbine. Ya, seperti poin sebelumnya bahwa secara lubrikasi itu komponen atau sistemnya mirip-mirip, makanya untuk dalam hal testing monitoring dari use oilnya juga antara gas turbin dan steam turbin biasanya bisa dilakukan di kedua jenis turbin ini. Nah, praktikal ini dimaksudkan untuk bisa membantu kita semua dalam memvalidasi kondisi dari pelumas untuk kedua turbin ini. Nah, praktikal ini salah satunya dengan cara untuk mengumpulkan data dan kemudian data ini kita trendingkan, ya, akhirnya kita bisa memonitor trendingnya. Yang diharapkan kita bisa menangkap tanda-tanda awal dari kerusakan dari oli. Artinya oli yang sedang menservis turbin kita ini bisa kita pindai, kita deteksi lebih awal kerusakan yang mungkin terjadi. Dan panduan ini juga diharapkan nantinya akan menjadi suatu arahan yang arahan sistem keseluruhan ya untuk memastikan bahwa turbin ini
aman, reliable, dan yang mungkin jadi harapan dari perusahaan biasanya cost efektif. Artinya nanti operasinya juga lebih murah, tapi reliable dan safe. Artinya safe dari sisi keamanan, keamanan dari peralatan tetap sehat, ya, mencegah adanya breakdown yang tidak terukur, yang tidak terprediksi. Dan dalam pembicaraan kita nanti juga diharapkan akan mengcover beberapa aspek interpretasi yang penting, ya, khususnya kita akan di dalam ini kita akan bisa mudah-mudahan diharapkan akan bisa dapat menangkap data-data yang terkumpulkan tadi untuk kita dapat training dan akhirnya kita bisa ambil kesimpulan, ya. Selanjutnya juga akan yang pada akhirnya kita akan mendapati suatu peralatan turbin kita itu mempunyai masa hidup yang semaksimal mungkin. Tujuannya dari pelatihan adalah mengcover segala kebutuhan untuk mendapatkan monitoring oli secara efektif. Di praktikal ini juga melibatkan juga cara sampling dan penjadwalan testing untuk memvalidasi kondisi lubrikan melalui life cycle-nya dan memastikan bahwa improvement yang dibutuhkan untuk membawa pada kondisi lubrikasi dengan acceptable target. Artinya kita memastikan bahwa pelumas yang kita gunakan ini dalam kondisi sehat, kondisi aman dengan mencapai target-target yang atau dengan batas-batas yang bisa diterima. Artinya batas-batas yang masih dalam kondisi aman. Nah, praktikal ini juga diharapkan untuk bisa membantu kita semua dalam memaintain effective lubrication. Jadi dalam kita mempertahankan, menjaga lubrikasi yang efektif untuk semua bagian dari mesin kita, turbin, dan sebagai penjaga atau sebagai pemantau mengawasi dari awal seandainya terjadinya adanya problem yang berkaitan dengan degradasi oli dan kontaminasi. Ya, diharapkan dengan kita tahu lebih awal, makanya kita bisa menjaga permasalahan itu tidak berlanjut kepada tahap atau level yang lebih berbahaya. Ya, kita akan membahas properties atau sifat-sifat dari turbine oils. Turbine oils itu biasanya diproduksi melalui suatu jenis parafinik, tapi dengan refine yang refine biasanya di tingkat yang cukup bagus, yang paling bagus, dan dikombinasikan atau dikomposisikan dengan antioksidan dan anti karat. Ya, dikombinasikan jadi dia base oilnya berupa parafinik mineral dengan refine yang bagus, kemudian ditambahkan antioksidasi dan rust inhibitor. Nah, beberapa aditif juga biasanya ditambahkan untuk mengimprove performance tertentu, mengimprove ketangguhan dari base oil di atas, walaupun sudah kita menggunakan highly refined paraffinic mineral oil, tapi
itu kita juga perlu improve lagi dengan beberapa aditif. Aditif yang sering ditambahkan bisa berupa metal deaktivator. Ya. Aditif ini cara kerjanya dengan mendeaktivasi metal-metal yang lalu diolis sehingga metal itu tidak menjadi katalis untuk sebagai pemicu kecepatan berlangsungnya reaksi oksidasi. Kemudian tambahkan pour point depression, ya, yaitu fungsinya sebagai menurunkan nilai pour point dari suatu pelumas. Kemudian ditambahkan juga extreme pressure additive. Ya, ini berfungsi sebagai aditif yang untuk mengcounter terjadinya extreme pressure di beberapa titik, khususnya di bearing. Dan yang terakhir juga tambahkan dengan foam suppression aditif, yaitu aditif yang berfungsi untuk menekan terjadinya foam ketika pelumas mengalami proses agitasi, mengalami proses bubbling, ya, sehingga pelumas tetap tidak berbusa. Nah, untuk pelumas turbin yang baru, dia harus mempunyai sifat ketahanan terhadap oksidasi yang cukup baik. Biasanya dia ya cukup baik lah kalau kita periksa dibandingkan dengan waste oil atau pelumas-pelumas jenis yang lainnya. Biasanya turbin ini menduduki peringkat dapat dikatakan nomor satunya untuk ketahanan terhadap oksidasi. Dan pelumas ini juga harus mempunyai sifat bisa menahan untuk tidak terbentuknya sludge atau lumpur di dalam pelumas dalam penggunaannya, dan harus mempunyai anti karat yang sesuai, punya sifat water solubility, ya, sifat di mana antara pelumas dengan air itu mudah sekali untuk melepas, untuk berpisah. Dan yang selanjutnya adalah sifat non-foaming, sifat tidak bisa berbusa atau sifat minim untuk berbusa. Kemudian properties turbin yang lain yang kita harapkan sifat-sifat ini ada di pelumas yang kita gunakan, ya, bahwa sifat-sifat yang kita sebutkan di atas itu tidak selamanya akan bertahan. Sifat-sifat ini pada akhirnya dia akan berubah sejalan dengan penggunaan dari pelumas tersebut. Jadi sifat-sifat tadi akan menurun dari fungsi awalnya. Nah, jadi penambahan aditif atau re-inhibition mungkin bisa memperbaiki lagi beberapa properties dari oli yang rusak tersebut. Cuma untuk di poin ini saya kira ini juga jadi challenge kita bersama, khususnya user, karena begitu kita sebagai user akan melakukan langkah ini, pastinya si supplier atau vendor pelumas pastinya biasanya secara umum atau secara umum informasi yang saya peroleh, biasanya mereka tidak mengizinkan untuk melakukan ini. Walaupun di beberapa panduan atau di beberapa panduan yang berkaitan dengan pelumasan atau pelumas atau minyak-minyak trafo, poin-poin bahwa re-inhibition ini sering kali didengungkan. Saya kira ini juga jadi catatan kita bersama bahwa harusnya sih ini bisa dilakukan, dapat dilakukan dan aman, saya kira, asal kita mempunyai pengetahuan di bidang ini. Selanjutnya bahwa good monitoring atau prosedur monitoring yang baik perlu kita develop, kita bangun, dan kita lakukan bersama agar pendeteksian
perubahan sifat-sifat oli ini bisa kita capture lebih awal. Ya, kemudian kita akan berbicara tentang operasional faktor-faktor operasional yang mempengaruhi service life dari oli sekaligus turbin itu sendiri, bahwa beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari service life turbine lubricating oils ini sebagai berikut. Pertama adalah tipe dan desain dari sistem. Ya, ini berkaitan atau berhubungan langsung dengan tipe dan desain dari sistem yang Bapak dan Ibu semua miliki. Kemudian kondisi dari sistem ketika startup. Nah, ini juga penting sekali, cuma mungkin saya kira ini sudah kita lewati. Ya, jadi kondisi atau mungkin kalau Bapak Ibu mau mempunyai turbin baru, mungkin ini bisa dijaga lebih awal bahwa kondisi ketika startup ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan turbin itu sendiri di kemudian hari. Kemudian original oil quality, quality awal dari pelumas yang kita gunakan. Ini juga akan berpengaruh terhadap service life. Kemudian kondisi operasi sistem. Selanjutnya kontaminasi. Ya, kontaminasi ini bisa dari eksternal, internal, bisa berupa partikel, bisa berupa gas, bisa berupa fluida, air. Ya. Kemudian oil make up rate, dari kecepatan kita menambahkan per satuan waktu, katakan per bulan atau per tahun. Dan yang terakhir, handling dan storage. Bagaimana caranya kita memperlakukan oli ketika kita memindahkan, kita menyimpannya. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap service life dari oli tersebut. Mungkin selanjutnya kita akan membahas di poin-poin yang saya highlight ini, di nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Original oil quality. Jadi penggunaan oli dengan kualitas yang tinggi ini bisa menjadikan asuransi atau jadi jaminan bahwa potensial oli ini akan bertahan lebih lama, pastinya lebih memungkinkan. Ya, mungkin dari pengalaman Bapak dan Ibu atau dari teman-teman Bapak Ibu yang mungkin yang bekerja dengan di bidang yang sama juga mungkin ini bisa jadi informasi juga jenis atau merek oli apa sih yang mungkin di dunia Bapak Ibu dalam perawatan turbin ini yang dianggap yang paling bagus, mungkin ini bisa jadi referensi. Kemudian kehati-hatian dalam storage. Kehati-hatian dalam storage ini juga akan mempengaruhi service life tadi. Nah, dalam proses storage ini meliput juga labeling. Ya, kita labelingnya juga kita harus bagus, jelas, tidak kabur ya. Kemudian rotation lubricant container ya. Jadi kalau kontainernya ini disimpan dalam waktu yang lama, disarankan juga untuk melakukan rotasi. Katakan yang biasa di atas, jadi di bawah gitu. Kontainer ini bila memungkinkan ya. Ini menghindari terjadinya pengendapan dari aditif-aditif yang yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, langkah-langkah vital lainnya yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadi degradasi baik secara kimia, fisika maupun cleanliness.
Dalam kehidupan juga kita harus perhatikan, contohnya katakan bahwa tempat penyimpanan tidak berdekatan dengan sumber panas, tidak terkena matahari langsung, di lingkungan yang terlalu berdebu dan lain-lain. Ini juga harus diperhatikan dalam proses storage ini. Kemudian langkah selanjutnya yang diharapkan kita lakukan juga ya, kita memperoleh typical test data. Jadi begitu kita menerima suatu pelumas barang, kita juga harus minta technical certificate of analysis ya dari pelumas yang kita dapatkan. Nah, bila cukup meragukan juga saya kira harusnya Bapak lakukan tes independen untuk mengcompare apakah data yang disuplai oleh supplier Bapak itu benar atau tepat untuk barang yang Bapak peroleh. Nah, di typical data ini sebenarnya juga punya kegunaan yang lain, yaitu sebagai konfirmasi apabila konfirmasi bahwa spek yang Bapak pesan ini sesuai dan dijadikan baseline data nanti seandainya nanti digunakan untuk monitoring dari kondisi pelumas. Perform compatibility test dan seandainya pelumas yang Bapak peroleh ini berbeda atau berbeda jenis atau berbeda merek dengan pelumas yang ada di unit, ya, diharapkan juga kita rekomendasikan untuk dilakukan compatibility test, yaitu tes untuk memastikan apakah pelumas yang akan di top up-kan atau ditambahkan ini tidak ada pertentangan properties, ya, sehingga pada akhirnya tidak akan memberikan dampak yang negatif kalau pelumas ini kita campurkan. Ini beberapa item parameter analisa yang direkomendasikan untuk dilakukan analisa. Yang pertama ini adalah steam turbin jenis steam. Ini untuk oli baru. Untuk oli baru, tes yang bisa dites yang pertama adalah sampelnya. Sampelnya berasal dari transport atau drum. Kedua juga bisa berasal dari storage tank. Poin saya pertama adalah viscosity. Ini harus sesuai dengan ISO VG-nya kita biasa sebutnya. Atau bisa juga menggunakan ASTM D2422. Kemudian acid number. Ini speknya harus sesuai dengan spek user atau spek dari reference dari si pelumasnya juga, atau bisa juga berasal dari kebutuhan dari si pembuat turbin kita. Kemudian appearance, ini penampakannya harus clear dan bright. Kemudian kandungan air, secara kasat mata ini yang tidak ada free water yang terlihat. Kemudian color, rust test, cleanliness, kemudian RPVOT, voltammetry, atau FTIR. Ini analisa terakhir ini sebenarnya analisa untuk mengakses ketahanan suatu pelumas terhadap oksidasi. Nah, setelah pelumas tadi dituang ke dalam mesin instalasi, setelah 24 jam juga kita disarankan untuk melakukan tes ulang. Tes yang dilakukan adalah viscosity, acid number, appearance, water content, color, rust test, cleanliness, dan RPVOT. Mirip dengan tes di atas.
Kemudian ini jadwal atau jadwal operasional untuk 12 bulan yang pertama. Kemudian viscosity ini disarankan untuk melakukannya setiap 1 sampai 3 bulan sekali. Kemudian exit number setiap bulan. Appearance dipantau harian. Kemudian water content bulanan. Color setiap minggu. Rust test setiap 6 bulan. Cleanliness antara 1 sampai 3 bulan sekali. Kemudian RPVOT, voltammetry, FTIR setiap 2 sampai 3 bulan. Nah, setelah normal artinya setelah turbin ini mungkin melewati masa 1 tahun ke atas, ini frekuensi yang disarankan, viskositas 3 sampai 6 bulan, exit number 1 sampai 3 bulan, appearance harian, water content 1 sampai 3 bulan, color tiap minggu, rust test tiap tahun, cleanliness 1 sampai 3 bulan, RPVOT, voltammetry, FTR setiap 6 sampai 12 bulan. Dan yang sampling yang ini untuk turbin gas ya, kita lihat sama poin-poin analisanya sama dengan steam turbine. Nah, cuma di intervalnya lebih pendek karena mungkin tadi ya kita jelaskan di awal bahwa untuk gas turbin lebih panas, jadi viskositasnya disarankan untuk dianalisa setiap 500 jam, exit number setiap 500 jam, appearance setiap 100 jam, water content setiap 200 jam, color setiap 500 jam, cleanliness setiap 500 jam, RPVOT, voltammetry atau FTIR setiap 500 sampai 1000 jam. Ini dalam interval 6 bulan pertama. Di atas 6 bulan kemudian intervalnya itu diperlama ya. Pertama viskositas setiap 500 jam, exit number setiap 500 sampai 1000 jam, appearance 100 jam, water content 200 jam, color 200 jam, cleanliness 1000 jam, RPVOT, voltammeter FTR setiap 1500 sampai 2000 jam. Kondisi operasi sistem. Ya, jadi faktor-faktor yang utama yang mempengaruhi service life dari lubricant ini itu sistem yang ada di sistem biasanya adalah yang pertama air, udara atau oksigen. Jadi semakin tinggi oksigen yang larut ke dalam pelumas tadi cepat rusak. Semakin sedikit berarti pelumas tadi tentunya akan lebih awet. Kemudian temperatur operasi semakin tinggi semakin cepat rusak, kemudian semakin rendah dia semakin lebih awet. Metals, ya kandungan metals juga akan berpengaruh terhadap umur dari pelumas. Karena metals ini biasanya mempunyai kemampuan sebagai katalis untuk mempercepat suatu reaksi oksidasi, reaksi antara oksigen dengan komponen-komponen pelumas, baik itu berupa base oil maupun aditif. Kemudian water atau moisture yang dikandung oleh pelumas. Kira-kira empat item inilah musuh dari si pelumas ya. Ada udara atau oksigen, temperatur yang tinggi, kandungan metal yang tinggi, dan kandungan air yang tinggi. Makanya ketiga komponen ini harus kita sedapat mungkin kita minimize ya. Kita harus bisa menekan kondisi-kondisi ini ada di pelumas kita. Nah, oil temperatur atau temperatur secara keseluruhan biasanya kan di-maintain atau dikelola biar dia cukup rendah. Biasanya di temperatur 60 derajat Celcius, di mana dalam kondisi ini
moisture atau kandungan air yang ada di udara biasanya akan terkondensasi. Nah, hal ini pada akhirnya pastinya akan menyebabkan kandungan kandungan air di oli akan menaik atau meninggi ya, karena kondisi ini. Kemudian di beberapa tempat di peralatan kita pastinya akan mempunyai suatu hotspot atau temperatur sumber panas yang mungkin akan menyebar keseluruhan oli pada akhirnya, ya, terjadinya localized hotspot, ya, seperti di bearing, di gas seals, dan di throttle control mechanism. Ya. Panas-panas ini pada akhirnya akan membuat oli terdegradasi dan bahkan akan menyebabkan sistem oli keseluruhan menunjukkan adanya kerusakan. Ya, penyebabnya karena localized hotspot ini. Nah, pada kondisi temperatur yang tinggi, di mana situ juga ada gas yang ada di gas maupun steam turbine. Dengan adanya panas akan menyebabkan proses oksidasi dari oil yang dipercepat oleh cracking oksidatif thermal. Jadi cracking ini molekul-molekul dari pelumas khususnya base oil akan pecah, membentuk membentuk suatu produk atau bentukan lain yang berupa resin yang kita sudah ketahui bersama bahwa resin ini mempunyai viskositas yang cukup tinggi dan pada akhirnya akan membentuk deposit, khususnya di bagian-bagian sebagai inisiator ya, biasanya ini di bagian-bagian yang panas. Kemudian kontaminasi. Kontaminasi ini bisa berasal dari luar atau berasal dari di dalam sistemnya sendiri. Ya. Yang berasal dari luar mungkin bisa air, nah, biasanya kontaminasi yang seringkali tinggi adalah ketika biasanya kontaminasi yang tinggi itu terjadi ketika mesin itu pastinya sedang dilakukan suatu pekerjaan ya. Biasanya terjadi di startup di awal atau ketika dilakukan maintenance. Biasanya itu sumber kontaminan itu masuk. Maaf, ini yang mengendalikan siapa? Dia? Halo dia? Halo dia? Halo? Iya, halo Pak. Ini yang ngendaliin layar saya siapa? Nggak ada Pak. Ya, ini ada yang ngendaliin dari jauh ini. Mas Rian? Mas Rian. Karena nggak sesuai dengan poinnya. Oh, saya nggak mengendalikan sih Pak, sebentar ya. Asus marketing katanya. Bisa di stop ya. Di kita tidak ada Pak. Ya, kita ulang kali ya.
Halo? Ya, kita lanjutkan. Iya, Pak. Ya, jadi biasanya kontaminasi atau kotoran ini masuk ketika ada pengerjaan di peralatan, khususnya ketika startup maupun dilakukan maintenance. Bisa juga kontaminasi ini berupa jenis pelumas yang berbeda, artinya yang mengkontaminasi suatu pelumas adalah pelumas-pelumas lain mungkin yang bekerja di samping atau di sistem yang memungkinkan bisa terjadinya cross kontaminasi. Ini juga perlu kita waspadai. Nah, kontaminasi dari luar ini bisa memasuki pelumas itu bisa melalui bearing seals dan fan. Nah, internal kontaminasi biasanya terjadi terus-menerus ya. Contohnya sebagai wear metal ini kita anggap sebagai internal kontaminasi. Nah, kontaminasi ini bisa berupa water, debu, fly ash ini biasanya untuk yang menggunakan bahan bakarnya batu bara, wear particles, dan oil degradation product. Nah, air degradasi produk dari oli juga ini bisa menghasilkan suatu kontaminan. Nah, poin yang selanjutnya yang kita harus waspada juga bahwa sesungguhnya kontaminasi apapun, berupa apapun, ini harus kita bisa tangani dengan suatu kegiatan monitoring oil condition. Ya, kita memantau dengan cara menganalisa, kemudian seandainya kita mendapati kontaminan-kontaminan itu terdeteksi di analisa itu, kita bisa melakukan suatu tindakan purifikasi, kemudian filterisasi, dan mungkin juga bisa melakukan dengan menggunakan alat centrifuge. Nah, kontaminan-kontaminan ini bisa kita hilangkan, kita ambil dengan beberapa peralatan seperti filter, centrifuge, coalescer, ini buat menghilangkan air, dan vakum dehydrator, ini juga untuk menghilangkan kontaminan yang berupa air. Atau selanjutnya kita akan bahas tentang oil make-up rate, ya, penambahan make-up atau penambahan pelumas top up dan frekuensi dari top up ini mempunyai peran sangat signifikan dalam menentukan sistem oil charge ini, life of system oil, artinya menentukan kondisi penggantian dari pelumas. Volume make up ini bervariasi antara 5% per tahun sampai 30% yang ekstrim. Jadi kalau kondisi sudah membutuhkan sampai 30%, saya kira sudah sangat ekstrim. Nah, ini poinnya juga kita juga harus perhitungkan juga bahwa make up yang terlalu berlebihan, terlalu tinggi dibandingkan dengan degradasi rate dari kerusakan dari pelumas itu biasanya juga akan mengkompensasi dari umur oli itu sendiri. Artinya kalau kita sering-sering make up dengan jumlah yang banyak, tentunya seolah-olah pelumas kita seolah-olah masih baru terus ya. Nah, untuk oli turbin di mana jumlah make up-nya cukup kecil, ya sekitar di bawah 5%, ini kalau kita melakukan proses analisa pelumasnya, ini biasanya akan menggambarkan proses degradasi oli yang lebih sesungguhnya atau yang lebih benar. Sedangkan kalau kita melakukan analisa pelumas di pelumas yang sering kita top up, biasanya hasilnya itu kurang bisa menggambarkan gambaran degradasi dari oli tersebut. Ya, tentunya
Walaupun kalau kita disiplin dan kita disiplin untuk mencatat, disiplin untuk disiplin untuk menggunakannya, untuk interpretasi juga sebenarnya itu bisa dikompensasi juga nanti di perhitungan-perhitungan di angka-angka, di analisanya. Sebenarnya itu bisa juga sih. Artinya nggak harus seolah-olah jadi blur gitu ya datanya. Kemudian handling dan storage dari pelumas. Untuk kesempatan ini kita nggak bicarakan dulu. Kemudian sampling juga tidak kita bicarakan di kesempatan ini. Kemudian estimation new oil on delivery juga kita nggak bicarakan. Kemudian selanjutnya tentang kerusakan oli turbin yang ketika dia dalam masa servisnya. Pertanyaan besar kita adalah bagaimana sih si oli turbin ini akan terdegradasi? Nah, sebagaimana kita tahu bahwa turbin ini operasional kerjanya sangat tinggi. Ya, artinya apa? Artinya pelumas yang bekerja untuk melumasi sistemnya juga akan mengalami stres termal. Nah, stres termal, kemudian ada stres tekanan juga tekanan oksidatif. Termal ini berasal dari temperatur operasional yang tinggi, kemudian oksidatif ini berasal dari kandungan oksigennya yang cukup tinggi juga yang terlarut di dalam pelumas. Nah, thermal dan oksidatif stres ini akan mengurangi kemampuan si pelumas untuk membentuk busa. Ya, akan terjadi loss of form control, kemudian poor oil demulsibility, jadi kemampuan pelumas untuk memisahkan diri dengan air juga akan terganggu. Kemudian loss of wear protection, kemampuan si pelumas untuk mencegah, memproteksi adanya ausan juga akan menurun, yang pada akhirnya akan mendegradasi si pelumas itu secara keseluruhan, secara komposisi kimia. Untuk menghindari degradasi ini, pelumas harus dibentuk atau didevelop dengan kemampuan yang sangat bagus ya, yang sangat tinggi. Tadi salah satunya dengan penambahan aditif, dengan menggunakan base oil yang paling, ya katakanlah paling nomor 1 ya. Nah, hal ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah dilakukan untuk mendapatkan pelumas dengan kemampuan oxidation stability yang tinggi. Jadi kemampuan si pelumas untuk bertahan dari proses oksidasi. Kemudian untuk terdegradasi karena adanya wear, ya, karena wear ini bisa beberapa fungsi dia, beberapa fungsi mendegradasi bisa dengan cara katalis, kemampuan wear ini sebagai katalis, atau bisa juga secara mekanik. Wear ini juga akan bisa memutus rantai-rantai base oil kita. Dan beberapa mekanisme degradasi yang lainnya. Ya. Nah, ini biasanya tadi kita di awal kita membicarakan bahwa ini adalah langkah ini ditempuh dengan cara memilih base oil yang paling bagus, kemudian dengan campuran aditif yang tepat baik jenis maupun jumlahnya. Ya. Untuk oli turbin ini biasanya ya mungkin hampir semua produk, pastinya semua merek juga pasti dia akan memilih memilih racikan yang paling bagus dari produknya. Karena apa? Karena biasanya turbin ini memang digunakan dengan jangka waktu yang lama. Kemudian keberhasilan operasional di lapangan biasanya dari waktu ke waktu juga akan sama. Ya ini. Ya artinya apa? Artinya Bapak Ibu bisa ini jadikan informasi di komunitas
operasi mungkin komunitas Bapak Ibu semuanya bisa jadikan acuan merek apa yang bagus, kemudian bisa diskusi juga mungkin pengalaman di tempat lain menggunakan merek apa. Nah, mungkin bisa dicari, selain dicari jenis yang tepat untuk kondisi di lapangan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kita akan membicarakan tentang mekanisme kerusakan dari oli dalam masa servisnya. Pelumas bisa mengalami kerusakan melalui tahap atau satu atau lebih dari proses-proses berikut. Yang pertama, oksidatif degradasi, degradasi oksidatif. Nah, kerusakan ini dipicu oleh adanya panas dan kandungan oksigen dari atmosfer yang masuk ke dalam pelumas, baik itu karena pressure maupun agitasi. Nah, oksigen tersebut akan bereaksi dengan pelumas, baik itu dari bagian base oil, dari aditif, dia akan bereaksi secara kimia. Kemudian thermal atau oksidatif degradasi. Jadi thermal degradasi ini berbeda, biasanya ada perbedaan sedikit dengan oxidative degradation. Biasanya ini terjadi di bagian hotspot, di bagian hotspot dari turbin. Nah, dalam masa thermal degradasi ini biasanya temperaturnya tinggi. Nah, hidrokarbon kan disubjekkan atau diempakkan ke dalam panas yang tinggi, akan membentuk unstable, membentuk material atau kompon atau senyawaan yang unstable dan insoluble. Ya, senyawa unstable ini artinya dia akan bereaksi lanjutan dengan bagian-bagian lain. Insoluble ini artinya produk-produk ini tidak larut dalam pelumas. Unstable compound easily oxidized ya. Jadi pada akhirnya bagian yang unstable ini akan mengalami oxidize atau bereaksi apapun dengan bagian yang lain. Dan cenderung untuk berpolimerisasi atau bergabung membentuk senyawaan yang lebih besar. Nah, senyawa lebih besar ini biasanya tidak larut, membentuk resin dan sludge. Bisa membentuk resin, sludge maupun varnish. Kemudian akumulasi air di dalam sistem. Jadi kandungan air yang tinggi di dalam pelumas akan turut serta mendegradasi aditif, menyebabkan korosi, kemudian mengurangi kemampuan lubrikasi dari pelumas dengan cara menurunkan ketebalan dari film pelumas. Kemudian air ini juga bisa sebagai pemicu tumbuhnya mikroba. Dan makanya disarankan untuk mengoperasikan turbin ini tanpa adanya air dalam bentuk free maupun emulsified. Kemudian kerusakan jenis lainnya adalah hilangnya atau berkurangnya kandungan aditif. Nah, kalau kita menderita suatu kondisi ini pastinya proses kerusakan karena oksidatif akan cepat terjadi dan terjadinya prematur rusting atau terjadinya pengkaratannya. Mas Bari, mohon maaf. Kemudian yang kelima adalah masuknya kontaminan. Pak, Nah, kontaminan ini bisa berasal dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Yang berasal dari dalam sistem bisa berupa korosi dan wear atau metal-metal wear. Kemudian yang dari luar bisa berasal dari fly ash, debu, dan fluida-fluida yang lain yang akan mempengaruhi lubrikasi dan menyebabkan
permasalahan wear. Ini beberapa properties dari pelumas yang kita bicarakan di atas yang harus kita pertahankan. Pertama, viskositas. Viskositas ini harus kita pertahankan, bahwa pelumas ini masih mempertahankan viskositasnya sehingga kemampuan dia untuk menservis lubrikasi di peralatan kita masih memadai. Kemudian yang kedua adalah sisa dari oxidation stability. Ini juga harus kita pantau. Dia harus, pelumas yang kita gunakan ini masih dalam batasan tertentu. Artinya kalaupun dia berkurang atau menurun, ini tidak boleh lebih dari batasan-batasan tertentu. Kemudian harus terbebas dari sludge, kemudian harus terbebas dari kontaminasi yang abrasif, kemudian anti korosinya juga tidak boleh menurun atau tidak boleh berkurang sampai titik tertentu. Kemudian kemampuan demulsibility-nya masih bagus. Kemudian air release, kemampuan pelumas untuk melepaskan udara juga masih bagus. Kemudian terbebas dari kontaminasi air. Ini poin-poin penting yang harus kita jaga di pelumas kita, yang tidak boleh melenceng dari mungkin angka-angka yang kita tetapkan, kita targetkan. Viscosity. Viscosity ini semacam parameter yang cukup penting sebagai important karakteristik dari turbine oil. Karena sebagaimana mungkin kita ketahui, kita belajar di teori tentang pelumasan bahwa di turbin ini rezim lubrikasi ini adalah hydrodynamic lubrication. Nah, hydrodynamic lubrication ini sangat dipengaruhi oleh nilai viskositas. Makanya viskositas ini harus kita jaga pada titik rentang yang sesuai dianjurkan, baik itu oleh Bapak Ibu sendiri atau oleh si OEM manufaktur. Biasanya beberapa oil turbine ini dijual di dalam ISO-VG biasanya, atau ISO Viscosity Classification, ISO-VG 32, 46, 68, ISO-VG 100, dan selanjutnya. Ya, ini biasanya angka ini berkaitan dengan nilai viskositasnya. Nah, tujuan dari pemeriksaan atau penganalisaan viskositas ini adalah untuk memastikan bahwa pelumas yang kita gunakan itu mempunyai viskositas yang tepat, yang benar, dan bisa juga dipakai untuk mendeteksi adanya kontaminan. Ya, karena beberapa kontaminan tertentu akan merubah nilai viskositas itu baik turun atau semakin tinggi nilainya. Katakan kalau water yang cukup tinggi, dia akan menaikkan nilai viskositas, sedangkan katakan solvent tertentu dia akan menurunkan nilai viskositas. Biasanya kebutuhan penggunaan turbine oils ini cukup kurang sering digunakan sebagai atau biasanya turbine oil ini sedikit sekali yang mengalami perubahan yang cukup drastis ya dibandingkan dengan oli barunya. Artinya kalau kita bikin trending grafik dari tahun ke tahun biasanya viscosity ini landai aja atau datar aja. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ya, ini jarang sekali saya kira di turbin. Kita di petrol juga jarang sekali kita mendapatkan di oli turbin itu sampai terjadi kondisi key point ini. Biasanya tes yang digunakan adalah STMD 445. Kemudian oxidation inhibitor. Nah, untuk memonitoring kondisi atau level dari antioksidan,
Ini perlu dilakukan proses analisa. Kandungan antioksidan ini juga biasanya digunakan untuk menentukan sisa umur dari pelumas yang kita gunakan, atau kita sering sebutnya remaining useful life, atau yang nama yang sudah punya trademark, katakan ruler ya, yang kita mungkin Bapak Ibu semua juga sudah familiar. Ya, beberapa praktikal pengukuran konsentrasi dari antioksidan ini bisa menggunakan FTIR, Fourier Transform Infrared, atau bisa juga menggunakan peralatan voltametri, atau nama dagang yang lebih akrab kita dapetin adalah ruler. Nah, sebelum kita ini langkah paling baiknya sebelum kita melakukan analisa ini, sebenarnya disarankan Bapak dan Ibu menanyakan dulu ke pihak supplier pelumas Bapak Ibu, menanyakan tentang jenis antioksidan yang digunakan. Karena biasanya tidak semua peralatan ini FTIR atau yang lain itu akan bisa mencakup semua jenis antioksidan. Nah, kita bicarakan tentang FTIR. FTIR itu biasanya secara praktis ini menggunakan spektroskopi inframerah yang bisa digunakan untuk memonitor perubahan konsentrasi dari antioksidan yang diblend ke dalam pelumas. Artinya FTIR ini bisa mendeteksi jumlah kandungan antioksidan yang ada di dalam pelumas kita. Nah, FTIR ini juga yang sering sekali mungkin kita ketahui, dia dipakai untuk memonitor perubahan tingkat oksidasi. Dengan cara apa? FTIR ini mendeteksi ini dengan cara dia memindai peak. Jadi tiap-tiap senyawaan itu punya nilai khas atau peak khas. Katakan antioksidan punya nilai khas, oksidasi produk punya nilai khas juga. Akhirnya dengan nilai khas itulah alat ini bisa memindai bermacam-macam jenis senyawaan. Nah, tiap-tiap antioksidan punya spesifik chemical substance ya, yang akan menyerap sinar inframerah dan pada panjang gelombang yang khas, ya, yang tertentu, dan mempunyai absorptivitas yang khas juga. Inilah prinsip kerja dari FTIR. Kemudian ruler. Cara kerja ruler adalah menggunakan voltametri, atau nama generik dari ruler sebenarnya voltametri, yaitu suatu electrochemical test teknik ya, yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa jenis antioksidan. Nah, teknik ini menggunakan 3 elektroda ya, menggunakan voltase tertentu ya, range voltase tertentu, kemudian mengukur current flow atau arus listrik yang dihasilkan. Jadi cara gampangnya ginilah. Jadi antioksidan yang ada di oli ini kita setrum gitu ya. Kita tambahkan voltase tertentu untuk melakukan proses oksidasi. Artinya kita rusak sekalian ya, maksudnya antioksidan yang ada dalam kita ini dia bisa menerima listrik. Nah, ketika listrik ini diterima oleh antioksidan, dia akan menimbulkan lonjakan arus. Nah, lonjakan arus inilah yang dideteksi oleh alat ini. Ya. Jadi tinggi rendahnya voltase ini menunjukkan jenis dari antioksidan, kemudian tinggi rendahnya arus ini menunjukkan seberapa banyak antioksidan yang ada di dalam pelumas kita. Kemudian oxidation stability reserve, ini juga poin yang cukup penting.
Ya, oxidation stability ini secara gradual dia akan menurun di dalam service life dari si pelumas. Biasanya kerusakan ini dipromosikan atau didorong oleh adanya catalytic effect of metal, adanya metal-metal tertentu, biasanya yang paling tinggi kemampuan katalitiknya itu copper. The normal function of additive, ya secara garis besar sih sifat ini timbul dari adanya aditif tertentu, ya. Pak, maaf Pak. Halo, Mas Bari. Nah, salah satu akibat ketika suatu oxidation stability dari pelumas ini akan menurun, maka nilai acid number akan menaik. Nah, pada akhirnya dari tahap-tahap itu akan terbentuknya suatu insoluble material yang berupa sludge dan lumpur. Nah, lumpur ini akan terbentuk dan settling ya di dalam critical area dari sistem yang pada akhirnya akan memblocking filter dan mempengaruhi proses proper lubrication, juga mempengaruhi pendinginan atau cooling dari bearing dan moving part. Jadi bagian-bagian ini akan tertutup oleh legwear tadi, kemudian proses pendinginan dari bagian-bagian yang terlapisi oleh legwear tadi jadi akan menurun. Biasanya tes metode yang digunakan adalah STM D664 dan D974 untuk acid number. Nah, ini poin yang kita juga harus ketahui bahwa di formulasi pelumas ini kan mengandung antiras ya, atau zat yang bisa mencegah terjadinya pengkaratan. Zat-zat ini biasanya bersifat asam, ya, makanya karena zat ini asam, pelumas-pelumas yang baru juga mempunyai nilai acid number. Kemudian penambahan acid number di atas dari angka awal inilah yang kita jadikan panduan bahwa itu mendikasikan adanya acidic oxidation product. Artinya di atas acid number oli baru, itu baru kita persepsikan dia sebagai acidic yang berasal dari byproduct oxidation. Karena ini, karena angka-angka ini juga cukup kecil ya, kalau kita lihat nih di new oil juga angkanya kecil untuk acid number, makanya dibutuhkan sekali peralatan atau suatu pengerjaan yang akurat. Tapi perlu jadi poin perhatian kita bahwa tes acid number ini tidak mengukur oxidation stability reserve. Artinya kita tidak bisa mendapatkan dari angka TAN ini suatu angka sisa dari ketahanan oksidasi dari suatu pelumas keseluruhan. Kemudian freedom from sludge. Sebagaimana kita ketahui bahwa di atas kita sudah membahas bahwa pelumas turbin ini jenis yang highly refined. Nah, salah satu sifat highly refined ini pada akhirnya dia punya daya larut terhadap sludge yang buruk. Jadi oli-oli turbin ini tidak bisa melarutkan sludge. Artinya apa? Artinya begitu ada sludge terbentuk hasil byproduct, dia akan diendapkan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Nah, ini juga jadi problem. Maaf Pak. Ya. Dari waktunya tinggal beberapa menit lagi ya Pak ya. Oke. Sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita percepat saja.
Artinya apa, Pak? Oxidasi stability ini artinya kita kalau pengen mendeteksi terjadinya endapan, justru bukan dari endapan itu terbentuk, tapi justru dari ketika endapan, si proses pembentukan endapan itu terjadi. Gitu. Ya, jadi measurement dari amount of sludge in turbine oils is possible. Ya, sludge already laid down within system would not be included in subsystem. Tapi dari analisa ini kita tidak bisa mengcapture sludge yang sudah mengendap itu. Jadi kalau kita mengadakan analisa sludge di oli, ini tidak bisa menggambarkan berapa sih sludge yang sudah mengendap. Ya. Nah, kalau terjadi sludge ini mungkin bisa dilakukan filtering dan sentrifugasi. Walaupun sama dengan ketika analisa, ini juga tidak bisa memproteksi sistem atau kita bisa mengambil sludge-sludge yang terlanjur mengendap. Particle counting nggak kita bahas, rust protection juga mungkin kita nggak bahas, voltage paralleling nggak kita bahas, other properties yang lain kita nggak kita bahas, color juga tidak kita bahas. Mungkin kita bahas flashpoint. Ya, turbine oils ini harus mempunyai nilai flashpoint di atas minimum yang secara safety direkomendasikan. Nah, flashpoint ini biasanya kecil ya signifikansinya untuk mendeteksi adanya derajat degradasi. Nah, ini juga bisa digunakan kontaminasi with low boiling solvents, kecuali oli kita terkontaminasi dengan solvent-solvent yang lain, mungkin flashpoint ini jadi cukup digunakan untuk sebagai tools untuk analisa. Biasanya metode yang digunakan adalah STMD 92. Mungkin Bapak dan Ibu, kita akhiri aja, mungkin karena waktunya juga kurang mencukupi. Ya. Selanjutnya untuk poin-poin yang kita bahas sebenarnya nih, harusnya sih bisa kita bicarakan lagi di lain kesempatan. Mungkin di tatap muka langsung mungkin lebih enak ya. Karena kalau dalam virtual ini saya juga kurang bisa improve. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan Mbak Dia untuk dibuka.